Good morning, my student. Welcome back my YouTube channel with me, Mr. Sitepo. Today we are going to learn about conditional sentence. Do you know conditional sentence? They are conditional sentence type 0, type 1, type 2, type 3. Here we learn together in this YouTube channel. My student, I will explain you conditional sentence type 0. Conditional sentence type 0 is something that is true. Jadi conditional type 0 itu adalah sesuatu, menyatakan sesuatu dengan benar kebenarannya. Jadi di sini berupa fakta. Jadi contoh, we can see if we heat the water, it's boil. Jika kita memanaskan air, maka dia akan mendidih. Untuk berikutnya, my student, if it is rain, it is wet. Jika hujan, maka basah. And then, my student, if you stand in the rain, you get wet. If you stand in the rain, you get wet. Maka jika kamu berdiri di hujanan, maka kamu akan basah. Jadi ini menceritakan tentang kejadian atau faktanya. Jadi kita lihat untuk zero conditional sentence ini, my student, polanya, patternnya yaitu if clause plus simple present, simple present tense. Jadi my student, untuk conditional sentence itu adalah suatu menceritakan atau pengandaian. Jadi kalimat pengandaian. Jadi kita bicara hari ini adalah kalimat pengandaian. Ya, pada dasarnya, my student, kalimat pengandaian itu disampaikan itu biasanya ada 3 kategori, itu tipe 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada tambahan tipe 0 atau zero conditional itu dia berupa fakta. Sebenarnya dia tidak termasuk di dalam kalimat pengandaian. Jadi ingat di situ, mas student, ya. Kita lanjut lagi lihat conditional tipe 1, tipe 1 apa itu? Nah, di sini tipe conditional tipe 1 yaitu dia menceritakan possible situation in the present or future. Nah, jadi di sini menceritakan tentang possible situation. Jadi situasi yang mungkin terjadi, yang terjadi di waktu sekarang, in the present or the future, atau akan datang. Jadi my student, untuk conditional tipe 1 ini kita lihat contohnya di situ. If it rains, I will not come to your house. Jika hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Jadi kalau hujan, maka aku tidak akan datang untuk ke rumahnya. Jadi untuk berikutnya di sini, if I study hard, I will pass the exam. Jika saya belajar keras, saya akan lulus ujian. Jadi saya akan lulus ujian jika andai saya belajar keras. Dan jadi di sini possible situationnya atau situasi yang kemungkinan terjadi ini untuk tipe 1 atau conditional tipe 1. Jadi bisa kita lihat, my student, untuk type 1 ini patternnya itu if clause tambah simple present, subject. Nah ya, my student, baru diikuti oleh kata kerja bantu will di situ. Jadi inilah conditional tipe 1 atau conditional type 1 ya, my student. Jadi conditional type 1 itu yaitu menceritakan tentang possible situation atau kemungkinan situasi, kemungkinan yang di waktu sekarang atau akan datang. Oke, mas student, kita lanjut conditional type 2 atau conditional tipe yang kedua, yaitu di sini menceritakan tentang unreal atau impossible situation in the present or future. Jadi dia menceritakan di sini yaitu menceritakan tuh unreal. Unreal itu tidak nyata, impossible situation, situasi yang tidak mungkin
di dalam waktu sekarang, present, or future, atau yang akan datang. Kita lihat my student, untuk contohnya yaitu if I won the competition, I would buy a new phone. Jadi jika andai aku memenangkan kompetisi itu, aku akan membeli handphone baru. Jadi faktanya I don't win the competition. I don't win the competition di situ aku tidak memenangkan pertandingan itu. Jadi di sini kalimatnya itu mengandai. Jadi untuk tipe yang kedua ini yaitu unreal atau impossible situation. Jadi faktanya tadi I don't win the competition. Jadi aku tidak memenangkan kompetisi. Itu faktanya. Untuk contoh yang berikutnya, my student, if I had a lot of money, I would buy a new car. New car. Jadi jika aku punya banyak uang, andai aku punya banyak uang. Di sini dia mengandai. Jika aku punya banyak uang, I would buy a new car. Aku akan membeli mobil baru. Faktanya tidak punya banyak uang, ya kan? Jadi di sini faktanya I don't have a lot of money, atau saya tidak punya uang, saya tidak membeli mobil barunya. Nah, seperti itu my student ya untuk conditional tipe yang kedua ini. Nah, kita lihat patternnya di situ yaitu if clause tambah past tense, subject diikuti oleh would, baru plus bare infinitive, atau bare infinitive ini disebut kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Jadi untuk pola conditional type 2 ini yaitu if clause tambah past tense, subject tambah would, tambah bare infinitive atau kata kerja bentuk 1. Jadi ingat my student, untuk tipe yang kedua ini, conditional tipe yang kedua ini faktanya menggunakan simple present. Kenapa? Karena kita lihat dari contoh tadi menggunakan simple present tadi, kita lihat di situ if I won the competition, I would buy a new phone. Jika aku menangkan kompetisi, aku akan membeli handphone baru. Jadi I don't win the competition. I don't win the competition itu adalah kalimat atau menggunakan simple present tense. Jadi itulah dia conditional tipe yang kedua my student ya. Di sini harus saya sarankan juga kamu harus mengetahui untuk tenses juga situ seperti future, bagaimana kalimat future, bagaimana simple present di situ harus ini sudah sering kita bahas, kita pelajari sebelumnya. Untuk conditional tipe yang ketiga my student, di sini katanya something didn't happen. Nah, kalau tadi dia mengandai di waktu sekarang dan akan datang. Nah, tapi yang ketiga ini sesuatu tidak pernah terjadi atau sama sekali tidak terjadi di masa lampau. Untuk tipe yang kedua tadi di masa yang sekarang dan akan datang. Kalau untuk conditional tipe yang ketiga itu di masa lampau, tidak terjadi di masa lampau. Jadi untuk contohnya my student, kita lihat di sini, if I study hard, I would have passed the exam. If I study hard, I would have passed the exam. Jika aku belajar keras, aku akan lulus ujian. Jadi faktanya di situ I didn't study hard. Aku tidak belajar keras. I didn't pass the exam. Aku tidak lulus ujian itu. Jadi untuk contoh yang kedua my student, if plus untuk patternnya di situ if plus past perfect tense. Kita sudah tahu past perfect itu bagaimana, dia menggunakan had tambah kata kerja bentuk ketiga ya my student. If plus past perfect tense, di situ subjek baru diikuti oleh would have plus kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Untuk faktanya, untuk conditional tipe yang ketiga ini my student, faktanya using past tense. Kalau tadi conditional tipe yang kedua faktanya itu simple present, yang ketiga ini faktanya using past tense. Nah, inilah penjelasan my student conditional type 0,
1, 2, and 3. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya lagi di sini kita lihat latihan atau contoh yang sudah kita buat di sini, yaitu choose the best answer, pilihlah jawaban yang tepat sesuai dengan conditional tipe 0, 1, 2, and 3, Mas student. Di situ tadi sudah kita pelajari, sudah saya jelaskan lebih awal, maka kamu akan mencocokkan tipe yang mana yang lebih cocok di soal berikut ini. Oke, Mas student, jadi kita lihat soal di sini. If you cook the vegetables for a long time, they bla 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 their nutrients. Maka di sini kita lihat pertama sekali, yaitu di situ kita deteksi bahwa if you cook vegetables, berarti di sini conditional tipe O, atau kita lihat di sini sesuai dengan faktanya, dia menyatakan dengan kebenaran atau general truth-nya. Jadi lebih tepatnya di situ kalau dia have loss, kalau would loss, di situ udah sepertinya kondisional yang tipe ketiga dan kedua. Tapi di sini dia minta tipe yang zero kondisional, maka dia sesuai dengan makna statement dari pernyataannya, jika kamu masak sayur-sayuran terlalu lama maka mereka akan kehilangan nutrisi. Berarti di sini lebih tepatnya yang loss yang utama ya, student. Oke, yang kedua, Mas student, untuk latihan yang kedua ini, Christmas will be so silent if corona bla 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 not live soon. Nah, jadi Natal akan menjadi tenang jika Natal menjadi tenang atau sunyi gitu ya, Mas student. Jadi Natal akan menjadi sunyi jika corona tidak segera berakhir atau pergi gitu. Jadi di sini lebih tepatnya dia di sini kondisional kita mendeteksi di situ adalah kondisional tipe yang pertama. Tipe yang pertama di situ yaitu seperti rumusnya tadi, Mas student, maka kemungkinan di masa sekarang dan akan datang, itulah tipe yang pertama, yaitu jika lihat tadi if clause tambah simple present, subject tambah will ya, Mas student. Oke, nah jadi sekarang di sini Christmas will be so silent, maka di situ sudah jelas ya, ada will, maka dia kondisional tipe 1, maka di situ maka kita lihat kata kerjanya not live di situ, maka yang lebih tepatnya adalah Christmas di situ doesn't live, maka pilihan yang ketiga ya, my student, lebih tepatnya yang ketiga. Oke, my student, inilah penjelasan dari conditional type O, type 1, type 2, type 3. Thank you very much. Don't forget to like, to subscribe, and share my YouTube channel. Thank you for your attention. Thank you and see you. Bye bye.